Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akramana wa iyyakum fi hadzal majlis, fi hadzal makan mubarak. Shalli nusallim ala habibir rahman, habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyul huda wa khataman nabiyyin. Amma ba'd, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan memilih kita untuk duduk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana nikmat tidak diberikan kepada sembarangan orang, nikmat yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dengan perjuangan beliau, kita tidak mengenal Allah. Kalau bukan dengan ciri payah beliau, kita tidak mengenal salat. Kita masih dalam keadaan jahil daripada agama. Alhamdulillah, kita doakan kepada segenap panitia, khususan Abi Iskandar beserta keluarga sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan selalu dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit anak ceritakan bagaimana Habib Munzir, kakak letting kita waktu di Hadramaut. Sebelum meninggal, beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimimpiin berjumpa dengan Nabi, dan Nabi itu bangga, senang dengan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib Munzir gembira, tapi yang dituju, yang digembirakan oleh baginda Nabi Muhammad bukannya Habib Munzir, tapi yang jaga parkir, yang pasang umbul-umbul, yang khidmat. Yang disenangi oleh baginda Nabi Muhammad yang khidmat. Dikira Habib Munzir senang karena beliau, tapi Rasulullah bergembira kepada orang yang bekerja, yang berkhidmat kepada majelis ini. Insya Allah yang khidmat majelis ini dan yang hadir dikumpulkan nanti kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan dan kita cintai, guru kita bersama Al Habib Haidar Al Atas, dan juga guru mulia kita Abuya Habibi Wali. Kita doakan beliau ini sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan dalam segala dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita duduk di sini tidak lain dan tidak bukan hanya tujuan satu, yaitu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kelak nanti di hari kiamat pasti kita mencari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Galal ulama, celakalah orang yang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad di yaumil kelak. Kita kalau nggak nampak wajah Nabi Muhammad, nasib kita sudah neraka. Tapi kalau kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad, nasib kita bisa surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang ingin paling dekat dengan Nabi Muhammad dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, dalam hati kita cek, ini aktor India kah, drakor kah, atau fans artis-artis ibu kota. Jadi nanti hal yaumil qiyamah, keadaan di yaumil qiyamah ini bukan amalan kita, tapi bagaimana hati kita ini kepada seseorang. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Kita cinta pemain bola, dalam hati lebih besar daripada Nabi Muhammad, itu kita dikumpulkan bersama pemain bola. Na'udzubillah min dzalik. Mau nggak dikumpulin sama artis-artis? Makanya kalau ada Maulid Nabi jangan males. Kadang-kadang maaf syakap, begitu diminta fulus untuk Maulid Nabi, minta uang sumbangan Maulid Nabi 10.000 masih. Itu meminta syafaat baginda Nabi Muhammad yang ngeluarin kita dari neraka ke surga 10.000. Kalau Maulid Nabi hatta 2 gunung emas kasih untuk Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit. Kita selawat aja mulut nggak mau bergerak.
Nanti begitu di hari kelak panggil Nabi Muhammad teriak-teriak. Kita ini wajib berselawat kepada baginda Nabi Muhammad kalau kita mau syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad, yang dimana zamannya Nabi Muhammad ini adalah orang-orang pilihan, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Mereka ini cukup setia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat zaman sekarang ada golongan yang mengkafirkan mereka. Di sini ada nggak? Aliran apa tuh? Kalau Wahabi benci keluarga Nabi, kalau Syiah benci sahabat Nabi. Ini kita ini berada di zaman dua kutub ekstrim. Kita serang Wahabi dibilang Syiah, kita serang Syiah dibilang Wahabi. Ada Wahabi sini? Aman. Aman ya? Aman. Masya Allah Pak Kecil ya. Jadi di zaman Nabi Muhammad ini semuanya pilihan, termasuk musuhnya Nabi Muhammad adalah musuh yang terbaik di seluruh alam. Dari awal sampai akhir, Fir'aun mau meninggal, mau mati, dia tuh mau syahadat, cuma disumpel mulutnya pasir oleh malaikat. Tapi Abu Jahal waktu sebelum dipenggal, dia bilang apa? Bilang sama Muhammad, "Qulil Muhammad, ana musuh dia di dunia dan akhirat." Musuh yang terbaik itu dipilih. Jadi zamannya Nabi Muhammad ini zaman yang terbaik. Jadi makanya heran kita zaman sekarang menghakimi yang zaman dulu nih. Habis itu hewan yang terbaik, hewan di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keledainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu meninggal, dia nggak mau ada lagi yang menaiki selain Nabi Muhammad, dia masuk dalam sumur, dia bunuh diri. Begitu juga pepohonan batang korma yang dulunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dibuat mimbar, dia bertompang. Nabi Muhammad bertompang sebelum ada mimbar. Jadi sesudah Nabi Muhammad dibuat mimbar, Nabi Muhammad di atas mimbar, pohon korma tompangan tersebut menangis. Menangis dan didengar oleh jamaah waktu khutbah Jumat. Bagaimana dia menangis? Sampai terseduh-seduh Nabi turun mimbar dan mengelus-elus seperti anak kecil. Ente mau sama anak di dunia apa di akhirat? Kalau mau di akhirat ente diam. Seketika itu diam. Itu batang korma yang gak mau lepas daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita ini umat Nabi Muhammad, umat yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, sehingga waktu mau meninggal pun ummati. Kita di dunia lupa dengan Nabi Muhammad SAW. Cuma ingat pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, tapi lalai daripada tahun-tahun yang akan datang. Jadi kehidupan kita harus kita hidupkan dengan Nabi Muhammad SAW, karena keberkahan itu mengalir daripada selawat. Kita ini sedikit daripada istighfar amalan kita. Kita tidak bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita di hadapan Allah itu diterima ataupun ditolak. Tapi kalau salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan susah kita di dunia, kekhawatiran kita di dunia, masalah ekonomi ini selesai dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Asal kita yakin. Kisah satu, pada zaman terakhir daripada periode Khalifah Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid. Waktu itu dia khalifahnya dan dia didatangi oleh seseorang yang tenggelam dengan hutang. Kalau nggak dia bayar dia dihukum pancung. Sudah dia coba ke kiri kanan pinjam nggak ada yang ngasih, dia panggil anak bininya, yuk kita selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Udah nggak ada cara lain, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat sampai ketidur dimimpiin oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Inti datang kepada anakku Hamid. Anakku Hamid. Seketika itu dia bangun tidur,
tahu bagaimana ya Rasulullah Abdul Habib bisa percaya katakan kepada dia bahwasanya dia tiap malam berselawat 1000 kali dan pada malam kemarin dia ada salah dalam hitungan. Baik ya Rasulullah. Dia terbangun, dia jumpai sultan ini, langsung dia ngomong, seketika itu berapapun yang ada di laci sultan dia kasih. Sampai ajudannya bilang, ya sultan ini bisa dihabisin nih harta kita. Jangankan duit, harta semua yang kuminta kalau kita anda kasih. Kita mau nggak berkorban? Tukar. Ada mau nggak? Jadi besok kok ada yang minta duit maulid berapa kasih? Kita surga itu mahal, bukan murah. Jadi kehidupan di dunia kita kalau susah, solusinya ada selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang pasti dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena bukan memandang kita tapi memandang baginda Nabi Muhammad SAW. Ingatlah, kalau kita ingin bahagia, ingin hidup berkah, kita cintai baginda Nabi Muhammad SAW dan kita ikuti apa-apa yang diajarkan beliau, insya Allah kita sukses dunia wal akhirat. Sekarang ini kita banyak pandai-pandai, banyak kepandaian, kita tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian, insya Allah akan disambung lagi oleh guru-guru kita. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.